Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat yang dicintai Allah, kewajiban yang ke-37 adalah anta'rifa a'do'a katibatika fardan ma'rifatan tamatan wa tu'arifahum nafsaka ma'rifatan tamatan kadzalik wa tu'addiya huquqa ukhuwatihim kamilatan minal hubbi wa takdiri wal musa'adati wal isari wa an tahdura istima'atihim fala tatakhallafu anha illa bi udhrin qahir wa tu'siruhum bi muamalatika daiman. Hendaklah engkau mengenal anggota kelompokmu, maksudnya kelompok pengajian atau kelompok belajar, kelompok kerjasama, satu persatu dengan pengenalan yang lengkap. Juga kenalkan dirimu kepada mereka dengan pengenalan yang lengkap pula. Nah, selanjutnya tunaikan hak-hak ukhuwah atau hak-hak persaudaraan dengan utuh, yaitu dengan memberikan kasih sayang, penghargaan, memberikan pertolongan, dan isar. Nah, isar artinya adalah lebih mementingkan kepentingan saudara kita. Nah, hendaklah engkau senantiasa menghadiri pertemuan atau majlis-majlis mereka dan usahakan jangan absen ya, jangan pernah absen kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Pegang teguhlah sikap isar atau lebih mementingkan kepentingan saudara kita dalam pergaulanmu dengan mereka. Nah, qala Hasan al-Basri, mujalasatu karrajula duna an ta'rifa ismahu aw isma abihi mujalasata tauqi awil hamqa. Hadza huwa aslul adabil islami wa anna hunaka awda'an istisnaiyah ka dzurufil harbi aw dzurufil amali sirri. Fahadhihi laha adabuha wa qawaninuha. Nah, Hasan al-Basri berkata, duduk dengan saudaramu atau duduk dengan seseorang tanpa mengenal siapa namanya dan siapa nama bapaknya adalah sebuah kebodohan, dan inilah merupakan salah satu prinsip dalam adab Islami. Nah, tetapi ada beberapa kondisi yang dikecualikan, seperti dalam kondisi perang atau dalam operasi yang bersifat rahasia. Nah, dalam kondisi tersebut, itu dalam kondisi perang dan kondisi operasi rahasia, ini memiliki ketentuannya tersendiri, di mana kita tidak harus mengenal atau memperkenalkan ya, karena mengenal atau memperkenalkan akan menjadi sebuah kesulitan nanti di kemudian hari. Rahasia-rahasia akan menjadi terbongkar. Sebagaimana juga sabda Rasulullah, al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipu daya, di mana kita tidak harus memperlihatkan apa yang sebenarnya kepada musuh-musuh kita. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi situn idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansohaka fansoh lahu wa idza atisha fahamidallaha fashamithu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim yang menjadi kewajiban muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, apabila bertemu mengucapkan salam. Yang kedua, apabila saudara kita mengundang, maka penuhilah undangannya. Yang nomor tiga adalah apabila dia meminta nasihat, maka berilah nasihat.
kemudian apabila bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah, yaitu dengan mendoakan yarhamukallah. Lalu yang bersin menjawab doanya dengan yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Selanjutnya yang kelima adalah apabila saudara kita sakit, maka kewajiban seorang muslim adalah untuk menjenguk mereka, dan apabila ada di antara saudara yang meninggal, maka antarkanlah jenazahnya sebagai penghormatan terakhir kepadanya. Wa min istiqra'in wasi'in linususi kharrajal Ustad Al-Banna bi anna huquqal ukhuwati al-hubbu wa taqdiru wal musa'adatu wal ithar wa hudurul istima'ati wa taqdimu lil ikhwan wa nususul lati istanada ilaihal Ustad Al-Banna fi hadzal istiqra' katsirah. Nah, dari hasil kajian yang luas yang dilakukan oleh Ustadz Al-Banna terhadap buku-buku dan referensi-referensi, maka beliau menyimpulkan bahwa di antara hak-hak persaudaraan adalah cinta, ya, memberikan kecintaan kita kepada saudara, memberikan penghargaan, memberikan bantuan, dan bersikap itsar atau lebih mementingkan kepentingan saudara-saudara kita, lalu memberikan pelayanan, dan nas atau rujukan, ya, dalam rujukan yang menjadi landasan hak-hak persaudaraan itu adalah hadis-hadis berikut ini. Yang pertama adalah awsaku urul iman al-hubbu wal bugdu. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci. Kita mencintai kepada sesama saudara muslim dan membenci, ya, kepada yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Kemudian hadis yang kedua, bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang disebut orang buruk, orang jahat apabila dia menghina saudara seislam. Lalu hadis ketiga, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan atau hajat saudaranya, maka Allah pun akan memenuhi semua hajatnya. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khossosoh. Dan mereka mengutamakan saudara-saudaranya. Ini bercerita tentang orang Ansor, di mana orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan, lebih mementingkan kepentingan saudara-saudaranya dari orang-orang Muhajirin, sekalipun mereka berada dalam kesusahan. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman salatahu aqbala ilan nasi biwajhihi faqala ya ayuhan nas isma'u waqilu wa'lamu anna lillahi ibadan laisu bi anbiya'a wala syuhada yagbituhumul anbiya'u wa syuhada'u yaumal qiyamati ala majalisihim wa qurbihi minallah. Faqalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Qala hum juma'un min nawaizil qabaili tasadaqu fillahi wa tahabu fihi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atunaha yajtami'una ala dzikrillahi fayantakuna at-thayyibal kalami kama yantaki akilut tamari at-thayyibahu fa wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum ala manabira min nurin la yakhafuna idza khafan nasu wa la yahzanuna idza hazinan nasu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada jamaah lalu bersabda, wahai manusia, dengarkan dan pikirkan dan ketahuilah bahwa Allah memiliki para hamba yang bukan para nabi dan bukan para syuhada, bukan orang-orang yang gugur di medan
juang ketika membela agama Allah. Nah, namun kedudukan mereka sangat diinginkan oleh para nabi dan para syuhada pada hari kiamat karena majlis dan kedudukan mereka yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkan siapakah mereka itu?" Rasulullah menjawab, mereka adalah sekelompok dari suku-suku yang berbeda-beda, namun mereka saling bersedekah karena Allah, saling mencintai karena Allah, sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan darah di antara mereka, juga tidak ada urusan bisnis di antara mereka. Mereka berkumpul untuk zikir kepada Allah, mereka memilih kata-kata yang paling baik, sebagaimana pemakan kurma memilih kurma-kurma yang paling baik. Demi Allah, wajah-wajah mereka bercahaya dan mereka berada di atas mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut saat orang-orang ketakutan dan juga tidak bersedih saat orang-orang bersedih. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid janahaka lil mu'minin." Dan berendahlah dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Nah, demikian para sahabat sekalian, kewajiban yang ke-37 yaitu tentang mengokohkan persaudaraan dengan sesama muslim, dimulai dengan saling mengenal dengan pengenalan yang sempurna, yang lengkap, kemudian dilanjutkan dengan saling menghargai, saling mencintai, saling memenuhi hak-hak dan kewajiban di antara kita. Demikian, semoga kita semua dapat mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.